Ya, hingga saat ini bangsa Indonesia sudah 10 kali menyelenggarakan pemilu. Ya, sejak memasuki era reformasi hingga sekarang, partai politik pemenang pemilu silih berganti. Partai bernuansa Islam yang dulu hanya P3 membelah diri. Partai Umat yang dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024 mengajukan keberatan. Tahu nggak guys, 4 partai umat telah ikut pemilu di awal reformasi. Tapi tidak mampu merebut suara umat sehingga riwayatnya tamat. Yuk kita bahas di episode SIP kali ini. Amin Rais mengumumkan mukadimah Partai Umat pada 1 Oktober 2020 melalui akun resminya di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah Partai Umat. Kitab suci Al-Quran mendorong umat beriman agar dalam mengarungi kehidupan di dunia, mereka senantiasa melaksanakan 2 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara serentak. Amin Rais adalah salah satu pendiri dan mantan Ketua Umum dari PAN, Partai Amanat Nasional. Beliau mendirikan partai baru bernama Partai Umat. Tepatnya pada 1 Oktober 2020 lalu guys. Partai ini bertekad akan melawan kezoliman dan menegakkan keadilan guys. Sebelum itu, untuk dapat mengikuti pemilu yang akan datang, yaitu tahun 2024, Partai Umat harus melalui verifikasi dari KPU, Komisi Pemilihan Umum. Dalam sejarah, partai-partai Islam bermunculan pada pemilu pertama di tahun 1955. Namun, pada masa Orde Baru, partai-partai Islam dipaksa berfusi guys, menjadi P3 atau Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan partai-partai nasionalis menjadi PDI atau Partai Demokrasi Indonesia. Sehingga dari pemilu 1977 hingga pemilu 1997 hanya ada 2 partai politik dan juga 1 golongan karya, yaitu P3, Golkar, dan juga PDI. Hasilnya, partai penguasa Golkar selalu keluar sebagai pemenang guys. Setelah 3 dekade berkuasa, Orde Baru runtuh juga akhirnya oleh gerakan reformasi. Keran demokrasi kembali terbuka, termasuk kebebasan dalam mendirikan partai politik. Alhasil, pemilu pertama di era reformasi, yaitu pada 1999, diikuti oleh 48 parpol. Menurut Syamsuddin Haris, Profesor Riset Bidang Politik LIPI, dalam partai pemilu dan parlemen era reformasi, sejak momentum reformasi 98, bermunculan begitu banyak partai Islam dan partai berbasis Islam guys. Partai Islam didefinisikan sebagai partai-partai yang secara eksplisit menyebut diri sebagai partai Islam, menggunakan asas atau ideologi serta simbol dari Islam sendiri guys. Di pemilu 1999 misalnya, tidak kurang dari 17 partai Islam dan 2 partai berbasis massa Islam ikut serta meramaikan pemilu guys. Namun, dari 17 partai Islam peserta pemilu 1999, hanya 8 partai yang memperoleh kursi di DPR. Dan dari 8 partai tersebut, hanya P3 yang mampu masuk 5 besar.
dengan perolehan suara yaitu sekitar 10,71% guys. Atau menguasai sekitar 60% suara dari total suara yang diperoleh 17 partai Islam, yaitu sekitar 17,7%. Dari 17 partai Islam itu, 4 diantaranya membawa nama umat, yaitu Partai Umat Islam, lalu Partai Kebangkitan Umat, Partai Nadatul Umat, dan Partai Umat Muslimin Indonesia. Partai umat pertama adalah Partai Umat Islam yang dipimpin oleh Profesor Dr. Deliar Nur, seorang intelektual dan politikus. Nah, sebelumnya pada 1967 dia bersama mantan wakil presiden yaitu Muhammad Hatta mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia atau PDII kalau nggak salah. Namun tidak diizinkan oleh penguasa Orde Baru. Padahal persiapan pembukaan cabang PDII atau Partai Demokrasi Islam Indonesia sudah dilakukan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Palembang, dan juga Sulawesi Selatan. Dan di kota-kota di Jawa guys. Di pemilu 1999, Partai Umat Islam gagal meraih kursi di DPR karena hanya memperoleh suara sekitar 0,25% kalau nggak salah guys, yaitu 269.309 suara. Dari 16 partai Islam, 7 diantaranya tak mendapat kursi. Sementara jumlah kursi 9 partai lain jika digabungkan mencapai 37%. Sangat signifikan. Partai umat kedua adalah Partai Kebangkitan Umat atau PKU yang dipimpin oleh Kiai Haji Yusuf Hashim, anak Kiai Haji Hashim Ashari, pendiri dari Nadatul Ulama. Dalam Seaside New atau Edu disebut PKU didirikan sebagai wadah penerus perjuangan NU di jalur politik karena perbedaan visi sebagian tokoh NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, bentukan pengurus besar dari NU atau PBNU. Nah, di pemilu 1999, sebagian besar orang NU memilih PKB. Sehingga PKU hanya mengumpulkan suara sekitar 300 ribuan kalau nggak salah, atau 0,28% guys, dan mendapat 1 kursi di DPR. Partai ini pun gagal tampil di pemilu berikutnya. Sedangkan PKB menempati posisi ketiga dan terus bertahan di pemilu-pemilu berikutnya. Partai umat ketiga yang juga berbasis massa NU adalah Partai Nadatul Umat atau PNU yang dipimpin oleh Kiai Haji Syukron Makmun. Partai ini berhasil meraih suara sekitar 0,64% guys, atau 179 guys, dan mendapat 5 kursi di DPR. Dengan berganti nama menjadi Partai Persatuan Nadatul Ummah Indonesia, partai ini gagal merebut kursi di DPR pada saat pemilu tahun 2004 dan 2009 lalu guys. Partai umat terakhir adalah Partai Umat Muslimin Indonesia atau PUMI yang dipimpin oleh Haji Anwar Yunus. Perolehan suara dari PUMI di pemilu 1999 waktu itu sangat kecil guys. Hanya sekitar 0,05% atau setara dengan 49.800 sekian. Oleh karena itu, pada tahun 2002, partai ini berfusi dengan beberapa partai Islam guys, membentuk Partai Bintang Reformasi atau PBR. Dengan ketua umumnya yaitu
Bursah Zarnubi. Pada pemilu 2004, PBR meraih suara sekitar 2.764.000 guys, atau 2,44%, dan mendapat 14 kursi di DPR. Namun pada pemilu 2009, perolehan suara dari PBR menurun, bahkan tidak mendapat kursi di DPR. Akhirnya pada 2011, PBR memutuskan untuk bergabung dengan Partai Gerindra yang didirikan oleh Prabowo Subianto. Bagaimana dengan Partai Umat yang didirikan oleh Amin Rais, guys? Akankah partai ini menggerus suara dari Partai Amanat Nasional atau PAN? Atau melampaui partai-partai umat yang lalu? Apakah tergantung minat dari umat? Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa guys, klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Ciao!